Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita mulai diskusi kuliah kali ini dengan berdoa. Saya akan masing-masing berdoa. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita diskusi tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi. Seperti apa peranannya dan seterusnya nanti kita diskusikan. Oke, nih mungkin sebagian besar sudah sering menggunakan istilah ini, teknologi informasi komunikasi atau sering disebut TIK. Nah, kita coba diskusikan pengertiannya. Nah, ada dua unsur kata itu teknologi informasi. Apa itu? Studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk apa? Menyimpan, menganalisis, mendistribusikan. Apa yang didistribusikan? Informasi berupa kata, bilangan, gambar. Kemudian sekarang sudah bisa juga berkembang video dan seterusnya. Oke, tapi lebih tepatnya dia orientasinya hanya menyampaikan informasi aja, bilangan, kata, gambar. Nah, kemudian teknologi informasi mencakup perangkat hardware dan software untuk apa? Memproses data. Nah, dengan cara apa memprosesnya? Mentransmisikan data, menyimpan juga, mengambil, memanipulasi, menampilkan data. Ini fungsi dari teknologi informasi itu dia memproses data menjadi sebuah informasi dengan bantuan hardware dan software yang dimiliki. Nah, kemudian di pengertian lain, tidak sebatas untuk memproses saja, tapi juga untuk mengirimkan informasi. Jadi keberadaan hardware dan software tadi itu dipakai juga untuk mengirim informasi. Pengertian lain ini ada seperangkat alat yang membantu pekerjaan yang berkaitan dengan informasi pemrosesan. Ini kata kuncinya kan itu, pengiriman, pemrosesan. Oke, ini istilah lain juga menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi. Nah, ini yang dicari, berkecepatan tinggi untuk membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi. Kemudian pengertian lain, perangkat keras. Nah, ini disebut perangkat keras, di sini disebut hardware. Sama lah, perangkat keras atau hardware. Bersifat organisatoris dan sosial untuk mengumpulkan, memproses, bertukar informasi dengan individu atau kelompok. Kata kuncinya ada di situ. Saya tebakkan. Segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses data, mengirimkan informasi dalam bentuk apa? Elektronik, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak, pemroses transaksi, kemudian perangkat lunak lembar kerja, worksheet, yang sering juga dipakai, peralatan komunikasi dan jaringan yang dimaksud di pengertian teknologi informasi. Pengertian lain apa? Teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Jadi, untuk meminimalkan informasi hoax yang Nah, pengertian lain
pengiriman, penerimaan pesan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, ini teknik komunikasi juga menggunakan teknologi. Alat media yang digunakan untuk melakukan penyimpanan informasi, penyampaian informasi kepada orang lain dengan efektif dan efisien. Jadi informasi yang disampaikan itu gimana caranya supaya efektif efisien. Nah, ini teknologi. Kemudian pengertian lain, media yang digunakan dalam teknologi komunikasi komputer, telekonferensi, video, animasi, multimedia interaktif, jaringan internet. Ini teknologi komunikasi yang digunakan. Nah, ini bagian, jadi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi itu dia bagian dalam teknologi komunikasi. Informasi komunikasi ini pengembangan teknologi dan aplikasi komputer yang berbasis komunikasi. Untuk apa? Memproses, menyajikan, mengolah data dan informasi. Ini bahkan dalam komputer ada hardware, software, ada firmware. Ini perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ini orangnya nih, perangkat kelasnya, perangkat lunaknya. Nah, firmware-nya kita. Seberapapun canggih hardware, berapapun canggih software, tanpa firmware komputer itu tidak jalan. Oke. Kemudian ini bagian dari hardware, ada input, proses, output. Inputnya apa? Ini perangkat inputnya, ada mouse, keyboard, dan lain-lain. Prosesnya salah satunya adalah CPU, prosesornya. Kemudian outputnya nanti ditampilkan di layar. Ini komponen sistemnya ALU, Arithmetic Logic Unit. Berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian kontrol unit, mengendalikan operasi, melaksanakan sistem komputer untuk membantu pemrosesan data. Ini fungsinya dari prosesor di situ. Kemudian memori, fungsi utamanya menyimpan data program. Setiap kali pemrosesan untuk melakukan eksekusi, dia harus membaca instruksi dari memori utama. Kemudian perangkat input atau output ya, yang tadi disampaikan. Kemudian interkoneksi antar komponen. Kalau digambarkan bentuknya kurang lebih seperti ini. Input, device, kemudian nanti diproses di perangkat komputernya, outputnya yang bisa kita lihat atau kita sajikan. Kemudian ini yang paling penting juga, di jaringan sistem komunikasi itu ada istilah local area network, metropolitan area network, kemudian wide area network, sama internet. Nah, ini jarak jangkauannya masing-masing berbeda. Kita lihat jarak jangkauan. Nah, ini jarak jangkauan. Nah, jaringan LAN itu orientasinya dalam satu ruang saja. Cakupan areanya kurang lebih meter, atau di gedung. Kalau di gedung ya maksimal 1 kilo. Nah, ini contohnya antar UNY lah, antar fakultas di UNY. Kemudian MAN. Nah, kalau MAN ini sudah antar kota, antar provinsi, medianya tidak lagi pakai kabel, tetapi sudah pakai jaringan WiFi. WAN juga sama, ini antar negara, antar kota. Internet ini bisa menghubungkan antar benua juga. Itu informasi sekilas dari saya, kita pakai untuk diskusi. Terima kasih, kita lanjutkan untuk diskusi.